Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,34%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 1,72% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 23.270. Sementara untuk Ethereum dia meningkat sebesar 3%-an ya, dan sekarang ada di angka 1.680. Nah, tentunya buat lo yang sudah nonton DCWT gue dari kemarin, tahu bahwa ada beberapa data penting yang keluar tadi subuh ya, jam 12 dan jam 1 subuh kemarin. Hari ini ya. Jadi nanti kita akan bahas di belakang. Dan bisa dibilang ini adalah penyebab utama kenapa pada hari ini terjadi satu peningkatan yang lumayan ya. Selanjutnya untuk BNB, dia meningkat sebesar 1,65% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 332 USD. Sementara untuk XRP dia meningkat sebesar 1,77% di angka 40 sen. Cardano meningkat sebesar 3,15% dalam 24 jam terakhir dan nyaris di angka 40 sen. Dogecoin dia meningkat sekitar 2%-an di angka 9 senan. Dan untuk Polygon Matic ya kembali meningkat dengan signifikan sebesar 4,19% dalam 24 jam terakhir dan pada hari ini ada di angka 1 dolar lebih 27 sen. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang paling gila tuh Matic ya. 7 hari terakhir Bitcoin hanya naik 0,8%, Ethereum 6%-an dan seterusnya, Matic naik 15% ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian economic calendar. Dan sesuai dengan pembahasan kita kemarin, ya, emang ada dua data penting. Tapi yang gua highlight adalah the Fed's Jerome Powell, di mana dia akan speech, atau lebih tepatnya sudah speech tadi subuh, jam 1:20, ya. Nah, hasil dari speech ini sepertinya men-trigger kripto untuk meningkat ke atas dan indeks dolar cenderung ke reject oleh struktur, ya. Jadi ini yang bisa dibilang menjadi penyebabnya pada hari ini dan nanti kita akan bahas apa yang dia katakan di speech-nya ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke bagian speech-nya, hari ini kita masih ada satu data penting juga dari US, yaitu adalah crude oil inventories dan itu akan keluar nanti jam 10:30 malam. Jadi buat lo yang mungkin nanti punya posisi futures, kalau mau ambil resiko lebih sedikit ya, atau ya take less risk lah ya, simpelnya kalian bisa tutup dulu sebelum keluar nanti data jam 11:30 ya. Oke, sekarang kita akan geser ke bagian dari apa yang dikatakan oleh Jerome Powell ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ada poin plusnya dan ada poin negatifnya juga ya. Nah, poin plusnya adalah inflasi ini sudah mulai sudah mulai turun ya, sudah mulai starting to ease dia bilang ya, mulai pelan-pelan turun. Tetapi menurut Jerome Powell, interest rate-nya akan tetap dinaikkan kemungkinan besar ya. Nah, jadi dari data ini sebenarnya terjadi volatilitas yang lumayan kemarin ya. Sempat naik ke 23.100-an, tiba-tiba drop lagi ke 20.800-an dan akhirnya mulai stabil sekarang di atas dari 23.000 untuk Bitcoin ya. Jadi bisa dibilang ini kemungkinan besar market bingung menerima datanya saat awal ya. Mungkin orang panik melihat bahwa oke, inflasi mulai turun tapi interest rate akan tetap naik. Tapi setelah mungkin dibaca lagi secara pelan-pelan, kalau kita lihat di sini, kata-katanya lebih cenderung dovish ya. Karena kalau kita lihat inflasi dia udah jelas ngomong starting to ease. Tetapi peningkatan interest rate ini masih likely, masih ada kemungkinan seperti itu ya. Maka overall masih cenderung lebih ke dovish ya. Dan selain dari itu juga nanti kita akan bahas di belakang secara TA-nya ya, indeks dolar memang sudah ketemu satu resisten ya. Jadi bisa dibilang dua hal ini menyebabkan indeks dolar turun dan membuat risk on asset cenderung meningkat semua ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke bagian dari TA-nya, kita akan bahas dulu mengenai satu analisa kripto. Dan pada hari ini kita akan ada satu filter ya, atau satu osilator lah ya, yang cara kerjanya sangat mirip seperti RSI, namanya adalah Money Flow Index atau MFI ya. Cara pakainya sama persis, cara menghitungnya sangat mirip ya. Perbedaannya apa sama RSI? RSI dia tidak menghitung volume. Nah, untuk Money Flow Index ini dia menghitung volume juga. Ya, jadi arguably mungkin ini bisa sedikit lebih akurat dan gue mulai sedikit mikir apakah gue mending pakai RSI atau MFI ya. Nah, tapi intinya bukan itu ya, tapi intinya kita mau lihat bahwa di TF 1 bulan atau monthly,
dari siklus 2015, 2019, 2023 ini. Ya, ini mungkin new cycle ya, probability new cycle. Kalau kita lihat di sini, setiap kali terjadi pergeseran ya, atau bisa dibilang inilah spike ya dari MFI ini, dan juga monthly candle yang bergeser bullish ya, ini menunjukkan bahwa satu beginning untuk new bull market ya, walaupun gini nggak langsung ya, bisa juga nggak langsung seperti di sini ya, naik dulu kerja dulu sedikit baru lanjut ke atas ya. Tapi intinya dari siklus ke siklus 2015 2019 minimal ya, 2 siklus terakhir, saat terjadi ya peningkatan di MFI ini setelah mendekati daerah oversold, itu kecenderungannya adalah mulai siklus baru ya. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah satu lagi argumen bahwa pada faktanya ya, semakin banyak data-data TA yang menunjukkan bahwa bottom sudah mulai terlihat ya. Dan kalau fundamental pun kita bisa lihat sudah mulai keluar satu kata-kata yang sering diulang oleh The Fed, yaitu inflasi mulai turun ya. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh tentunya ke markets ya. Jadi overall seperti itu, dan selanjutnya kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia berhasil lagi reclaim MA20 ya, which is good. Dan untuk DXY ya bisa dibilang kalau untuk Bitcoin overall seperti itu. Dan satu lagi sebenarnya terjadi golden cross antara MA50 dan 20. Tetapi seperti yang gue pernah bilang sebelum-sebelumnya, golden cross is a good thing secara long term atau medium term. Tetapi untuk short termnya seringkali malah terjadi koreksi. Ya, jadi harus hati-hati juga di situ ya. Oke, jadi overall seperti itu untuk Bitcoin, dan tentunya PR-nya simple, yaitu adalah bertahan di atas dari MA20 untuk Bitcoin sekarang ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke DXY atau indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa terjadi rejection di MA50 dan juga di upper band ya. Nah, ini ya tentunya ditolong juga oleh lebih tepatnya speech dari Jerome Powell. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat dolarnya masih resilient ya. Dia masih berusaha bertahan dan mantul di daerah 103,13. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah dia akan pada hari ini mantul lagi atau malah jebol ke bawah. Ya, tentunya harapan kita sebagai pemegang risk on asset adalah ini jebol ke bawah dan mulai bisa lower low lagi walaupun masih jauh ya. Ya, jadi satu-satu lah ya. Taklukkan 103,13, udah gitu MA20, dan kalau bisa 102,05 ya. Jadi overall seperti itu untuk DXY dan secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI dan DCWT ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk edukasi ya. Nah, selain dari itu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referaksi di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat dia berhasil reclaim MA20 dan sekarang otomatis running di atas dari 20 ya. Jadi setup untuk posisi long kita sayangnya nggak kena ya. Ya, kadang-kadang seperti itu ya, kita sudah tunggu-tunggu, udah terjadi retest pertama, retest keduanya udah dipasang si buy limitnya ya, atau si pending ordernya, tapi sayangnya nggak kena ya. Nah, lagi-lagi kalau gitu belum rezeki ya, dan nggak apa-apa. Untuk sekarang mungkin setup yang kita bisa pertimbangkan untuk posisi longnya itu apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 23.763. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short
Dengan target TP ada dua ya. MA20 untuk yang konservatif dan 22.629 yang lebih agresif. Ya, jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya, sekarang buy limit pertama mungkin kalian bisa pertimbangkan di MA20 yang ada di 23.000 ya. Sementara untuk buy limit kedua di 22.629 ya. Dan buy limit ketiga di 21.559. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum, dan untuk Ethereum secara mengagetkan dia membuat suatu higher high ya. Kalau kita lihat di sini daily close-nya di atas dari tanggal 4 Februari kemarin, yaitu adalah ya bisa dibilang peak daily close dari ya movement inilah bisa dibilang ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dia berhasil reclaim dua resisten di 1160 dan di 1623. Nah, otomatis untuk posisi long selanjutnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1660 ya. Kalau terjadi seperti itu, target TP-nya kita bisa pertimbangkan di upper band yang sekarang basically di angka ya 1695-an ya. Jadi itu untuk posisi long ya. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila Ethereum gagal mempertahankan 1660. Jadi kalau dia jebol ke sini ya. Nah, di tes 1, di tes 2 kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Target TP-nya bisa di 1623, ini cenderung sedikit lebih agresif. Kalau mau lebih konservatif nanti di MA20 yang sebentar lagi akan semakin dekat ke daerah tengah sini ya. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya buy limitnya kembali ke daerah 1660 ya. Buy limit pertama. Buy limit kedua sekarang masih di 1623. Ada probability nanti saat MA20 mulai ke tengah, ini menjadi buy limit kedua dan buy limit ketiga di 1623. Tapi for now, buy limit keduanya masih di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan selanjutnya kita geser ke Cosmos atau Atom. Jadi seperti yang kita bisa lihat, dia berhasil reclaim $14 lebih 43 sen ya. Nah, jadi untuk sekarang setup yang paling dekat adalah posisi long. Apabila terjadi ya retest 1, retest 2 di $14 sini ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 alias konfirmasi, kita bisa buka posisi long dengan target TP basically di harga running sekarang, dan bahkan kalau kita lihat di harga running sekarang juga dia cenderung sedikit ketahan, yaitu di daerah ya $15 lah ya kalau kita bulatkan ke $15 ya. Jadi itu untuk target posisi long. Cenderung lebih beresiko nggak? Iya, lumayan. Kenapa? Karena dekat ya. Dan selain dari itu untuk posisi shortnya kita mungkin bisa pertimbangkan apabila saat dia retest gagal ya, saat dia retest gagal mempertahankan support, jebol ke bawah, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short. Tapi hati-hati, MA20 sudah mendekat, jadi ada probability dia bisa kepantul oleh 20 ya. Selain dari itu posisi shortnya kalau dia nggak kepantul oleh 20, maka target TP-nya adalah $13 ya. Jadi overall seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya ada perubahan sedikit. Buy limit pertama jadi kembali ke $14 lebih 43 sen. Buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di $13. Jadi overall seperti itu untuk Atom. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat dia malah reclaim 330 ya. Nah, jadi untuk posisi short kemarin retest 1, retest 2 sayangnya kena cut loss. Walaupun tipis ya, tipis banget ya. Tapi ya sedikit menyebalkan ya, dan tentunya seperti yang gue sudah bahas tadi, penyebabnya adalah karena data the Feds. Dan sebenarnya gue sudah bilang juga dari kemarin kan ya, kalau sudah mendekati ke data ekonomi kalender ya kalau lo konservatif TP dulu aja ya, kalau lo agresif ya silakan pertahankan. Jadi sebenarnya buat yang kalian yang konservatif sih harusnya aman ya, harusnya aman karena sempat turun dulu kemarin ya. Jadi setelah mendekati ke situ setelah mendekati ke speech baru terjadi volatilitas gitu ya. Untuk setup posisi longnya sekarang bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Target TP-nya untuk sekarang adalah di upper band ya, yang ada di sekitar 338 ya. Sementara untuk posisi shortnya setupnya mirip-mirip seperti kemarin. Apabila terjadi kegagalan menahan support di sini ya, retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20.
Jadi itu untuk posisi futures. Untuk buy limit ya, buy limit pertama adalah di 330,2, buy limit kedua di EMA 20 dan buy limit ketiga di 301,7. Jadi overall seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP, dan untuk XRP kita bisa lihat dia berhasil reclaim MA200 ya. Jadi untuk sekarang yang kita bisa pertimbangkan adalah antara posisi short di 40 sen atau long saat dia retest MA200 ya. Yang paling dekat dulu sekarang mungkin ke resisten ya. Jadi kalau sampai hari ini terjadi retest 1 dan besok terjadi retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Target TP-nya ada 2 ya, MA200 untuk yang lebih konservatif, yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 38 sen. Sementara untuk posisi longnya, tinggal kita balik apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA200, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 40 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di XRP, quite simple ya. Untuk posisi spotnya ya, otomatis karena reclaim 200 ada sedikit perubahan. Buy limit pertama jadi kembali ke MA200 ya, buy limit kedua jadi di 38 sen dan buy limit ketiga di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue akan ingatkan jangan pakai uang panas, itu adalah aturan terpenting menurut gue ya, lebih penting daripada TA dan fundamental. Dan yang kedua adalah jangan sampai over leverage ya. Gue udah sering bahas sebenarnya ya, dan kita ya bisa dibilang setiap hari membahas mengenai posisi futures. Tapi gue ingatkan sekali lagi, posisi utama gue atau 95% dari porto gue itu adalah di spot. Ya, jadi gue meresikokan kurang dari 5% dari porto gue secara keseluruhan di futures. Jadi gini, jangan kesannya kita berharap kita akan jadi ekstra kaya dari futures. Ya kalau gue pribadi enggak lah. Gue nyari ya uang jajan gitu. Kalau buat yang rokok lu ya uang rokok lah kesannya. Jadi jangan berpikir bahwa wah gue akan jadi miliarder karena gue trade futures setiap hari, daily trade. Probability untuk orang-orang yang bisa sukses seperti itu tuh sangat-sangat kecil sekali ya. Secara probabilitas lebih besar kalau kita berpikir jangka panjang. Maka dari itu kalau gue pribadi lagi-lagi menyarankan cryptocurrency ini adalah untuk tabungan ya nggak usah masa tua lah ya, masa dewasa kita lah kesan seperti itu. Apalagi buat lu yang masih teenager ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.